nggak Mbak Eri? Sambil saya putar slide-nya ya. Nah, ini materinya. Aduh, rotinya enak-enak kayaknya. Ini kebetulan resep ini lagi booming, Mbak. Saya juga nggak menyangka. Kayaknya paling banyak ininya ya, dilihat ya, Mbak. Ada beberapa lagi, cuman ini yang baru saya upload 1 minggu yang lalu, tapi respon penonton sangat bagus. Alhamdulillah. Biasanya juga sepi, Mbak. Soalnya kan ya saya kan masih amatir. Gak apa-apa, lama-lama kan jago. Oke, saya mulai ya, Mbak ya. Monggo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri dari Kediri. Sebelumnya saya mau bercerita sedikit ya. Awal mulanya saya itu nggak ada basic sama sekali di baking. Jadi saya awalnya memang belajar dari YouTube. Terus saya pelajari kan dulunya saya juga nggak sejago nggak jago juga sih. Maksudnya nggak. Ya sekarang alhamdulillah sudah bisa buat roti, tapi kalau dulunya itu juga masih belajar, masih gagal juga. Tapi alhamdulillah semakin praktek, semakin kesininya semakin mengerti. Ya asal-asalan saja sih Mbak, saya tuh bukan bukan sama sekali tidak ada basic baking ya. Jadi murni saya belajar dari YouTube. eh, apa yang kurang saya tambah gini ya intinya diperbaiki terus. Akhirnya saya menemukan satu resep yang saya rasa sudah pas menurut saya. Jadi setiap saya bikin roti ya resep ini yang selalu saya pakai. Oke, next Mbak. Slide selanjutnya Mbak Rina. Halo Mbak Rina. Halo. Halo Mbak Rina. Ternyata yang keluar. Aduh, sebentar. Kirain di sana. Bentar. Nah. Udah Ya, nampil kan? Oke. Sebelum ke materi, kita mengenal macam-macam tepung terlebih dahulu. Ada 3 macam tepung ya yang familiar di sehari-hari kita. Ada tepung terigu protein rendah, protein sedang, dan protein tinggi. Kalau protein rendah itu kadar proteinnya antara 5-8%. Ini memiliki ukuran partikel kecil yang halus ya. Untuk protein sedang, ini kandungan proteinnya 10-12%. Ini biasa kita sebut tepung serbaguna itu. Ini merupakan campuran protein tinggi dan protein rendah. Kalau protein tinggi itu kandungan proteinnya 12-14%. Ini disebut tepung roti ya, karena kalau kita buat roti seringnya kita pakai yang protein tinggi ini. Next, Mbak. Nah, ini yang tepung yang biasa kita temui di pasaran ya. Kalau protein rendah itu
Saya biasanya pakai yang kunci biru. Ini cocok untuk kue kering, terus chiffon cake. Untuk yang renyah-renyah biasanya buat cooker itu juga ini ya Mbak, pakai kunci biru ini. Kalau yang segitiga biru biasanya kita buat untuk bolu itu paling bagus pakai yang segitiga biru ini. Kalau yang cakra itu yang protein tinggi untuk roti, mie itu pakainya yang protein tinggi. Next Mbak. Nah, ini adonan dasar roti yang setiap saya buat roti, saya pakainya ini ya, Mbak. 250 gram tepung terigu protein tinggi. Ini bisa di-mix sebenarnya. Kalau mau di-mix yang 250, yang 200 gram pakai terigu protein sedang, protein tinggi, yang 50 gram pakai protein sedang. Ini biar lebih berisi aja rotinya, lebih padat gitu. Terus gulanya 3 sendok makan atau kurang lebih 50 gram. Susu bubuk ini pakai 2 sendok makan. Lagi instan 1 sendok teh, kuning telur 1 butir. 125 ml air dingin dari kulkas. Kalau mau pakai susu juga boleh. Terus ada 25 gram margarin, bisa dimix dengan butter. Kalau mau pakai butter semua biasanya rotinya lebih lemes gitu, kurang kokoh. Jadi lebih baik di mix aja. Terus untuk garamnya setengah sendok teh. Oke, next. Nah, ini saya kalau buat roti seringnya pakai mixer ya, Mbak. Saya kalau pakai ulen manual itu kurang bisa kalis, jadi saya sering-seringnya pakai mixer, pakai hand mixer itu yang merek apa ya, murah kok harganya, Miyako. Saya punya Miyako itu, tapi emang apa ukurannya nggak bisa banyak ya, cuman kalau mau cepet ya 250 gram satu resep ini bisa lah pakai hand mixer. Kalau mau setengah kilo bisa, tapi saya campur dulu, nanti saya bagi dua, baru di mixer separuh-separuh gitu. Jadi kasihan mixernya kalau banyak-banyak gitu ya. Jadi lebih pas ya satu resep ini aja 250 gram tepung. Nah ini cara buatnya sama seperti donat ya, hampir sama. Ini kita campurkan semua bahan kecuali margarin dan garam. Jadi margarin dan garam kita tambahkan setelah semua bahan yang dicampur itu setengah kalis atau menggumpal. Nah, kalau sudah menggumpal, sudah menyerupai adonan agak berat gitu, tambahkan margarin sama garamnya. Lalu kita mixer kembali sampai adonan kalis elastis. Tandanya kalis elastis itu kalau adonan kita bentangkan itu ada selaput atau membran tipis gitu. Jadi adonan tidak mudah sobek, itu tandanya adonan sudah kalis elastis. Setelah itu kita testing. Untuk waktunya bervariasi, disesuaikan dengan suhu udara di daerah masing-masing aja. Kalau panasnya kenceng gitu ya, panas bener gitu, sekitar 45 sampai 60 menit itu sudah cukup mengembang, sudah rileks adonannya. Nah, setelah itu kita bagi, kita mau buat apa, jadi disesuaikan aja beratnya. Nah, kalau ini saya mau buat roti, satu resep untuk 10 varian roti ya ini. Jadi saya bagi menjadi 10 bagian, kira-kira per bagiannya itu 50 gram. Lalu kita bentuk sesuai selera. Nah, kalau sudah dibentuk itu tinggal diistirahatkan kembali kurang lebih selama 20 menit. Setelah itu kita panggang menggunakan api sedang selama 20 menit. Kalau pakai oven listrik di suhu 180 derajat, api atas bawah untuk 20 menit. Mbak semua sudah pernah buat roti? Mbak, pernah. Sudah. Belum. Belum sama. Dulunya saya juga
Kalau buat roti itu mesti gimana ya, bantet gitu Mbak, tapi lama-lama ya kita pelajari salah kita di mana. Akhirnya saya menemukan, oh ternyata saya kurang gini, saya kurang gini. Biasanya kendalanya itu di waktu proofing. Jadi kalau adonannya kecil-kecil, kita proofingnya cukup 15 sampai 20 menit itu aja sudah cukup. Nah, kalau lalu lama kan nanti over proofing. Jadi biasanya kalau keluar dari oven itu langsung ke eh, kalau ke pizza itu juga, ini sebenarnya untuk adonan pizza juga bisa. Jadi macam-macam sih kegunaan apa fungsinya adonan ini. Jadi saya buat pizza bisa, buat roti. Habis itu apa ya, ya itu sih Mbak. Aku sering-seringnya buat pizza sama roti aja. Kalau saya kukus belum pernah coba untuk dikukus. Biasanya kan teman-teman ada yang dikukus juga, tapi kok saya belum pernah coba. Next time lah coba. Kalau buat donat saya tuh malah belum bisa. Soalnya kalau donat itu gimana ya? Agak tricky. Jadi menurut saya lebih gampang buat roti sih Mbak daripada buat donat kalau saya loh ya. Mbak Rina diputer sekarang aja atau gimana yang kemarin itu, yang per bagian itu? Mbak Rina masih unmute. Kalau ada yang mau didiskusikan langsung aja nggak apa-apa. Atau kita putar aja dulu, nanti saya jelaskan per bagian gitu. Kan kemarin saya kirimnya sudah urut-urut. Yang di YouTube aja lah ya yang diputar. Oh, boleh. Boleh. Suaranya ini nggak kedengeran nggak? Suaranya nggak keluar ya? Enggak. Ada nggak suaranya? Ada. Ada. Ada yo. Mbak Eri aja yang ngobrol langsung. Nggak enak loh. Itu roti semua tuh yang di topping-topping itu, Bu, bukan donat ya? Itu roti. Roti bentuk donat gitu ya? Itu roti. Apa mau yang video ini ya? Kebuka nggak ya? Coba. Yang video aja Mbak. Nanti yang ini linknya dibagikan di grup aja. Iya, coba ya. Sebentar ya. Rotinya di sini saya sudah menyiapkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Nah, sekarang kedengeran nggak? Rotinya di sini saya sudah menyiapkan 250 gram tepung terigu Kecil. protein. Ada nggak suaranya, Mbak? 2 sendok makan gula pasir. Ada tapi kecil. 2 sendok makan Kecil ya? 1 sendok teh ragi instan. 1 buah kuning telur. 125 ml air dingin dari kulkas. Kalau teman-teman mau menggunakan susu cair itu juga boleh, silahkan. Selanjutnya ini kita aduk sampai semua bahan tercampur rata.
Agar lebih mudah, ini mau saya lanjutkan mengaduk menggunakan tangan. Ini tangan saya sudah bersih ya. Kita aduk sampai menjadi sebuah adonan yang menggumpal. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya. Selanjutnya, tambahkan 25 gram margarin dan setengah sendok teh garam. Saya juga menambahkan setengah sendok teh SP. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan SP, bisa diganti menggunakan setengah sendok teh bread improver ya. Kemudian ini kita aduk kembali sampai margarin tercampur rata. Selanjutnya, ini kita mixer menggunakan kecepatan paling tinggi. Kita mixer sampai adonan menjadi kalis elastis ya. Setelah dimixer kurang lebih selama 10 menit, kemudian kita cek kekalisan adonan. Apabila kita bentangkan dan adonan sudah tidak mudah sobek, ini tandanya adonan sudah kalis elastis ya. Selanjutnya ini kita bulatkan. Tutup menggunakan plastik atau kain bersih. Dan kita istirahatkan kurang lebih selama 60 menit atau sampai pengembang 2 kali lipat ya. Nah, ini lanjut dulu apa mau dibahas dulu, Mbak? Setelah diistirahatkan kurang lebih selama 60 menit, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita kempiskan adonan. Siapkan alas kerja. Dan ini kita ulen sebentar, kira-kira selama 30 detik. Ini bertujuan agar udara yang terperangkap dalam adonan bisa keluar. Selanjutnya ini langsung kita bagi menjadi 10 bagian. Ini bila ditimbang beratnya kurang lebih sekitar 50 gram ya. Selanjutnya ini langsung kita bulatkan. Nah, ini bisa kita rounding seperti ini. Pastikan permukaannya halus dan mulus ya. Oke, kita lakukan sampai semuanya selesai. Nah, kita mulai untuk varian yang pertama. Ini saya membuat roti sosis. Nah, ini kita pipihkan menggunakan rolling pin. Nah, kita pipihkan bulat seperti ini, kemudian langsung kita masukkan ke dalam cup. Ini saya menggunakan cup diameter 7 cm ya. Oke. Kemudian bagian atasnya ini saya beri saus tomat. Teman-teman juga bisa menggunakan saus sambal. Kemudian tambahkan oregano. Ini saya tambahkan juga sosis, beri topping keju, dan saus sambal serta mayones ya. Nah, kira-kira seperti ini. Lanjut ke varian kedua. Ini sama seperti tadi, kita pipihkan. Ini saya mau membuat roti stroberi ya. Ini langsung kita masukkan ke dalam cup. Nah, ini mau saya pasang botol esen ya. Nah, seperti ini. Kita lanjut varian ketiga. Saya mau membuat roti isi meses ya. Nah, ini kita pipihkan dan bagian tengahnya kita biarkan agak tebal. Kemudian kita tambahkan meses secukupnya. Kemudian ini kita tutup. Dan ini kita cubit-cubit ya, agar nanti mesesnya tidak keluar.
Oke, selanjutnya ini kita masukkan ke dalam cup. Untuk varian keempat, ini saya mau membuat roti abon ya. Ini sama seperti tadi, kita pipihkan. Dan bagian tengahnya kita biarkan agak tebal. Sebenarnya ini opsional ya, kalau tidak diberi isian abon pun juga nggak apa-apa. Jadi nanti abonnya kita buat untuk toppingnya saja. Tapi ini sengaja saya buat dalamnya ada abon ya. Nah ini kita bulatkan. Dan langsung kita masukkan ke dalam cup. Dan varian kelima, saya mau membuat roti keju. Ini sama seperti tadi, kita pipihkan dan bagian tengahnya kita... Waduh. Kenapa ini? Sepertinya sinyalnya. Bentar. Ternyata handphone saya mati. Jadi WA yang di webnya mati juga. Aduh. Maaf. Bentar ya. Di sini ada yang suka baking nggak sih? Kalau aku mau sukanya buat makannya aja. Soalnya ada alasan. Kalau penggunaan ragi kayak gitu tuh, saya biasanya kalau pernah beli ragi, tapi memang yang rada banyak ya, bukan yang fermentan gitu. Nah, yang jual sih bagus gitu kan. Tapi ketika diaktifkan itu tidak gitu. Kalau Bu Heri sendiri ada patennya nggak sih pakai fermentan aja atau boleh ragi yang lain kayak gitu? Kalau saya lebih suka pakai saff instan itu, Mbak. Kurang tahu kenapa kok. Saya suka kemasannya, jadi saya setiap beli itu mesti belinya yang saff. Itu yang ukuran berapa, Bu? Yang sasetan aja. Tapi kalau mau yang besar itu kan saya juga riskan saat penyimpanan sih, Mbak. Jadi kan nggak setiap hari saya pakai. Jadi kalau pakainya cuma buat video saja ya, buat rekaman saja. Jadi kalau mau untuk jualan mungkin yang memang lebih ekonomis pakai yang besar itu, harganya juga lumayan murah. Berapa ya kemarin aku lihat itu 500 gram harganya cuma 45.000. Kalau yang sasetan itu kan berat 11 gram harganya 4.500. Tapi saya mikirnya gini, nanti kalau kelamaan nyimpen malah jadi rusak, saya malah takut. Akhirnya saya beli yang sasetan kecil itu aja. Kalau mau disimpan sebenarnya bisa sih Mbak, ditaruh di kulkas kalau nggak salah ya, ditaruh di kulkas, ditali pakai karet gitu. Nanti sewaktu-waktu mau pakai, kalau penyimpanan sudah lama diaktifkan kayak gitu. Kadang ada teman-teman itu yang suka nyimpan ragi kayak gitu Mbak. Cuman saat diaktifkan itu nggak aktif ya, ternyata dia itu pakai airnya terlalu panas. Jadi saya sudah bilang kan, kalau mau diaktifkan pakai itu air hangat kuku. Air hangat kuku itu kayak gimana? Ternyata dia itu menurut dia hangat, tapi ternyata masih terlalu panas kayak gitu. Jadi kalau hangat kuku kan itu ya Mbak ya. Kalau air susu bisa diminum sama bayi itu artinya air hangat kuku ya. Jadi kalau mau manasin airnya cuman sebentar aja sih Mbak. Sebentar aja kira-kira 30 detik gitu udah anget perasaan saya. Jadi kalau mau aktifin ragi airnya ya gitu aja, diangetin sebentar aja 30 detik itu udah panas, menurut saya sudah anget, udah pas. Jadi kalau teman-teman mengaktifkan tapi nggak aktif itu ternyata airnya yang terlalu panas kayak gitu kan malah raginya mati ya.
Seperti itu, Mbak. Tapi kalau ragi rusak itu seperti apa, Bu? Ragi rusak Tadi mungkin kan sudah kalau nggak aktif ya, Mbak, mungkin. berarti memang ada kemungkinan juga kan ketika ragi tidak aktif bukan karena air panas juga kan, kayak gitu maksudnya. Berarti Mungkin memang kurang rapet pas nyimpennya itu juga bisa. Jadi kalau saya memang pakainya memang yang kecil-kecil itu aja, jadi nggak terlalu lama nyimpennya juga, Mbak. oke. Tapi kalau sudah untuk produksi skala besar gitu ya memang lebih baik pakai yang kemasan setengah kilo itu, harganya lebih murah dan terjangkau juga. Kadang yang itu di pasaran itu kan ada yang kayak los-losan itu ya, cuma dibungkus plastik kayak gitu. Saya juga nggak tahu mereknya apa, tapi saya nggak pernah beli yang seperti itu sih. Kalau mungkin yang sudah terbiasa juga nggak apa-apa, tapi saya belum pernah yang beli yang los-losan seperti gitu. Mesti yang pakai bungkus asli, yang bermerek itu saya. Oke. Terima kasih, Bu. Nanti Iya. kalau ada Mungkin bisa ditekan kembali Mbak Rina Ya, yang video tadi. tadi sampai mana ya? Ini ya tadi ya? Setelah itu sudah. Oh, deh. Nah, kita mulai untuk varian yang pertama. Varian ke-6, saya mau membuat roti pisang coklat. Yang seperti ini. Apakah secukupnya? Kemudian kita beri pisang di atasnya. Ini saya menggunakan pisang tanduk ya. Teman-teman juga bisa menggunakan pisang kepok. Sebelumnya pisang sudah direbus atau ditumis menggunakan margarin ya. Nah, sisa adonannya kita potong menggunakan spatula. Kemudian ini kita gulung ya. Oke, seperti ini. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam cup. Ini saya menggunakan cup dengan panjang 14 cm. Untuk varian ke-7, saya mau membuat roti sosis. Ini saya pipihkan memanjang. Kemudian letakkan sosis di atas adonan dan kita gulung. Dan bagian ujungnya ini kita cubit-cubit ya agar lebih rapi. Selanjutnya ini mau saya potong menjadi 6 bagian. Langsung saya tata di dalam cup ya. Oke, kira-kira seperti ini. Lanjut untuk varian ke-8, ini saya mau membuat whole bread. Nah, ini sama seperti tadi, kita pipihkan memanjang. Letakkan meja secukupnya. Dan bagian ujungnya ini kita gulung. Dan sisa adonan ini sama seperti tadi, ini kita potong menggunakan spatula atau scraper ya. Kemudian ini langsung kita gulung. Kemudian kita masukkan ke dalam cup ya. Nah, ini 5 adonan yang pertama tadi sudah saya istirahatkan selama 20 menit. Dan untuk roti stroberi, ini bagian tengahnya saya tusuk menggunakan garpu agar nanti adonan tengahnya ini tidak mengembang ya. Kemudian langsung saya isi menggunakan selai stroberi. Dan sebelum dipanggang, ini permukaan rotinya mau saya oles menggunakan susu cair.
Ini bertujuan agar rotinya nanti tidak keras ya. Untuk yang roti meses, ini saya beri topping meses di atasnya. Dan untuk yang roti stroberi, ini saya beri wijen ya. Ini wijennya sudah saya sangrai sebelumnya. Sedangkan untuk roti abon dan roti keju, ini cukup kita oles menggunakan susu cair saja ya. Jadi nanti topping kita tambahkan setelah roti matang. Dan ini siap kita oven. Sebelumnya, oven sudah saya panaskan selama 10 menit. Kemudian letakkan adonan di rak paling bawah. Panggang di suhu 180 derajat menggunakan api atas bawah. Kita panggang selama 15-20 menit atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, ini adonan yang kedua sudah saya istirahatkan selama 20 menit. Ini juga kita beri olesan susu cair. Untuk roti pisang, ini bagian atasnya saya beri topping meses ya. Nah, untuk roti sosis, ini kita oles juga menggunakan susu cair. Kemudian beri oregano, keju parut, kemudian kita beri topping saus sambal dan mayones. Roti pizza, ini kita oles juga menggunakan susu cair. Kemudian kita beri taburan wijen ya. Nah, ini untuk yang bread, ini kita oles aja menggunakan susu cair. Lakukan hal yang sama untuk adonan roti semir, karena nanti toppingnya kita tambahkan saat roti sudah matang ya. Nah, ini adonan yang pertama, ini sudah saya oven selama 20 menit dan permukaan adonan sudah berwarna kecoklatan. Ini bisa kita angkat. Dan langsung adonan kedua kita masukkan ke oven untuk suhu sama ya seperti tadi. Nah, untuk adonan yang pertama setelah keluar dari oven ini langsung kita oles menggunakan margarin. Ini bertujuan agar permukaan roti tidak keras ya. Nah, bisa teman-teman lihat, ini setelah dioles menggunakan margarin, permukaan roti langsung menjadi glowing ya. Kemudian ini kita biarkan sampai benar-benar dingin ya. Nah, ini adonan yang kedua, sudah saya panggang selama 20 menit. Keluar dari oven, langsung kita oles menggunakan margarin. Dan sama, ini juga kita biarkan sampai benar-benar dingin terlebih dahulu ya. Nah, ini rotinya sudah dingin. Sekarang kita beri topping ya. Ini untuk roti abon. Ini permukaannya saya oles menggunakan mayones yang dicampur dengan susu kental manis. Dan langsung kita gulingkan aja di atas abon seperti ini ya. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian ini kita buat topping untuk yang roti keju. Ini saya oles menggunakan margarin yang dicampur dengan gula pasir dan susu kental manis ya. Dan ini sama, kita gulingkan di atas keju. Dan untuk roti semir, ini kita belah rotinya, tapi jangan sampai terputus. Kemudian ini kita beri olesan margarin dicampur gula pasir dan susu kental manis ya. Ketebalan krimnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian kita beri meses secukupnya, atau bisa juga diisi menggunakan keju parut ya. Oke, sekian resep dari saya. Silahkan dicoba di rumah. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Semoga resep-resep yang saya bagikan bermanfaat ya. Assalamualaikum. Salam. Enak kayaknya. Coba, Itu kemarin langsung keluar oven langsung aku jual, Mbak.
Soalnya aku lagi program diet ya, jadi keluar Bahaya kalau aku tawarkan ke teman langsung iya, udah aku jual aja. Jadi aku nggak makan. Ya ada yang ditanyakan teman-teman. Ada ini nggak Bu, tips tersendiri ketika menggiling adonan? Menggiling Harus adonan harus dari tengah saat kayak ulen, gitu. saat ulen atau gimana Mbak? Nah, ketika menggiling yang ketika apa sih? Rounding. Pakai rolling gitu. Oh iya. Sebenarnya kalau mau menggiling itu nggak usah terlalu sampai habis gasnya. Jadi sewajarnya saja, jangan terlalu tipis gitu loh. Nggak usah sampai tipis-tipis banget, cuman ala kadarnya aja. Ya, Bu. Kalau arah Iya. arah harus dari tengah ke Oh ya, dari tengah dulu ke depan terus ke belakang. Jadi kalau dari belakang dulu ke depan biasanya malah tipisan bagian belakang nanti. Jadi dari tengah dulu ke depan baru ke belakang seperti itu. Oke. Mau nanya dong, Mbak. Iya Mbak Indah. Apa ya? Itu sih adonannya sama kayak adonan donat ya? Hampir sama. Cuma saya tuh malah bisa buat donat, Mbak. Yang beda apa ya? Dari kandungan margarinnya kalau nggak salah. Kalau donat itu hampir sama sih, Mbak. Resepnya hampir sama. Cuman kalau donat itu di proofingnya yang agak susah. Jadi kalau donat itu 80% itu sudah bisa digoreng. Nah, kalau roti itu 90 sampai 90% itu bisa di oven, 100% juga oke. 110% jadi agak over sedikit gitu juga nggak apa-apa. Tapi kalau donat itu proofingnya harus benar-benar pas. Nah, kapan hari itu aku sudah trial buat donat ya sampai 3 kali. Sudah bagus sih, sudah ada whiteringnya. Cuman saya kok kurang puas, jadi kurang menul, kurang montok gitu loh. Jadi saya belum berani upload. Jadi kalau saya upload video itu, saya harus benar-benar sudah menguasai, sudah gimana ya, kalau ditanyain orang itu bisa jawab. Nah, kalau saya buat donat itu saya belum pede kalau mau upload. Jadi sampai saat ini saya belum Mbak ya, belum bisa buat donat yang sesuai menurut saya itu loh, saya belum bisa. Iya, soalnya tak lihat kayaknya hampir sama kayak donat. Soalnya kan ya saya sih belum pernah bikin yang sendirian, suka bantu kalau ibu bikin donat jadi tahu tahapannya. Tapi kalau yang pernah bikin sendirian itu pas waktu bikin apa ya, brownies apa ya, yang pakai coklat itu. Tapi kok itu ya Mbak, kan dikukus kan, kalau dikukus rotinya dikukus itu kayak bakpao. Itu apa ya? Enggak, itu apa? Bantet. Itu berarti kenapa ya, Pak? Saat mengukus roti itu ya kayak mirip bakpao itu ya, Mbak. Jadi kalau roti atau bolu? Roti pernah. Brownies pernah, tapi bantet kayak gitu. Itu sih sebenarnya masalahnya gimana ya? Kalau bolu itu biasanya kalau mengukus itu tergantung itu Mbak. Kadang kurang kental berjejak ya kalau bolu. Biasanya kalau di mixer itu kurang lebih kalau saya ya Mbak. Jadi nggak bisa dipatok sama waktu juga. Jadi kecepatan mixer juga itu berpengaruh. Kalau saya pakainya kan mixer Miyako itu biasanya 7 sampai 8 menit itu saya sudah kental berjejak Mbak kalau bolu. Jadi tergantung mixer masing-masing. Terus telur juga berpengaruh. Kalau telurnya sudah disimpan lama itu biasanya juga kurang mengembang. Terus pemakaian telur dari kulkas itu juga nggak bisa. Jadi dipastikan bantet kalau telur dari kulkas ya Mbak kalau buat bolu. Jadi kalau bolu itu telurnya harus suhu ruang. Terus berarti telur mempengaruhi ya yang dari kulkas ya? Iya. Saya pernah beli telur
telur sudah lama, mungkin jadi simpan di tokonya sudah lama. Nah itu aku buat malah nggak bisa ngembang sempurna gitu Mbak. Jadi kalau bolu memang lebih baik pakainya telur yang baru. Terus yang modelnya dari suhu ruang. Gimana Mbak? Bikin roti sobek kan modelnya hampir sama ya itu ya? Iya. Gitu ya? Roti sobek sama dengan roti yang saya buat tadi. Resep juga sama. Kalau saya buatnya itu juga. Dulu pernah bikin itu pas waktu dikukus kan nggak pakai oven, pakainya panci. Nah itu tuh sampai apa ya, kering, jadinya kelamaan berarti. Kalau mengukus jadi kayak roti kering, bukan bakpao lagi, tapi roti kering. Iya, terusnya kayak bakpao ya Mbak ya, soalnya jadi bagelen ya Mbak. Jadi bagelen. Iya. Kan ada roti kering yang kayak roti kacang kering itu kayak gitu. Kalau roti kacang harusnya di oven Mbak. Iya, maksudnya hampir kayak gitu. Jadi memang benar-benar. Tapi sebelum diadon itu sudah mengembang raginya, adonannya sudah mengembang. Sudah. Cuman kenapa kayaknya karena kelamaan apa gimana? Kelamaan ngukusnya apa? Biasanya kalau bakpao, roti kalau dikukus kan jadinya bakpao ya Mbak. Nah itu biasanya waktunya sama sih 15 menit. Pakai apinya sedang cenderung kecil aja, jadi jangan terlalu besar-besar banget. Pokoknya sedang aja apinya. Tapi saya memang belum pernah buat roti kukus sih Mbak. Tapi kalau memang dasarnya saya nggak suka bakpao, jadi saya itu buat kalau saya itu suka aja. Jadi apa-apa yang saya buat konten itu apa yang aku suka Mbak. Ya next time lah aku coba yang dikukus, coba roti kukus, aku belum pernah coba. Iya, aku soalnya pernah nyoba. Jadi itu bawahnya kering, Mbak. Kering. Jadi kayaknya kelamaan ngukusnya, lebih dari 15 menit mungkin. Oh, tapi harusnya yang nggak kering deh, Mbak ya. Mungkin ada yang salah mungkin ya. Jadi sampai beberapa kali nyoba kayak gitu. Ini udah lama nggak pernah nyoba lagi. Tapi enakan dipanggang loh, Mbak. Kalau roti itu bener deh. Tapi sesuai selera juga sih ya. Oke, makasih Mbak. Oke. Nah di adonan tadi kan saya menambahkan SP ya Mbak. Nah itu saya juga dapatnya dari YouTube juga sih. Saya lihat-lihat YouTube kok kalau pakai SP kayaknya lebih lembut. Tapi kalau ada yang nggak suka SP, biasanya kan kok SP itu buat bolu kok dibuat roti. Kan ada yang komen seperti itu. Tapi itu sesuai selera saja. Kalau nggak mau pakai SP, pakainya itu Bread Improver. Itu juga murah kok mereknya sama kayak Saf itu juga harganya murah sekitar berapa ya? 5.000 kalau nggak salah, itu juga boleh. Jadi pemakaiannya setiap satu adonan 250 gram itu pakainya sekitar 1 sampai 1,5 gram aja. Jadi 1/4 sampai setengah sendok teh itu sudah cukup Bread Improver-nya. Jadi kalau nggak pakai SP, kita pakai Bread Improver itu rotinya bisa tahan sampai lembutnya bisa tahan sampai 3 hari Mbak. Jadi kalau saya mau buat roti ini ya Mbak, dimakan hari keempat itu masih enak, cuma nggak yang dari 1, 2, 3 ya. Kalau hari keempat itu sudah mulai kering. Jadi memang kalau homemade ya Mbak, itu memang lebih baik nggak lebih dari 3 hari sih kalau saya. Saya buatnya juga sedikit langsung habis kan. Tapi memang pernah jadi saya sisihkan 1, saya makan hari keempat itu masih enak. Cuma nggak selembut yang hari pertama atau hari kedua. Tapi masih enak dimakan seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Satu lagi Bu, boleh ya? Oke. Ketika mengoles margarin itu margarinnya cair atau masih dalam padat kayak gitu ya Bu? Padat. Nanti dia akan leleh sendiri kok kena panas rotinya. Berarti jadi langsung ya? Iya, langsung keluar oven, langsung dioles pakai margarin. Terus kalau mau kan dioles pakai susu, itu sebenarnya kalau nggak pakai susu juga nggak apa-apa. Pakai air putih juga boleh, atau susu bubuk yang dilarutkan sama air juga boleh. Tujuannya untuk biar jadi tetap lembab gitu ya? Nggak terlalu kering saat di oven.
kan saat di proving itu kan biasanya atasnya sudah mulai kering. Jadi kan kalau proving ya harus kita tutup ya. Nah, setelah selesai proving itu langsung sebelum di oven langsung dioles pakai air boleh, susu cair boleh, atau susu bubuk yang dilarutkan sama air juga boleh. Sip. Makasih, Bu. Nanti kalau kurang jelas bisa langsung lihat di YouTube-nya aja, Mbak. Ada lagi yang mau ditanyain? Mbak Heri, Siti langsung. Iya, saya mau nanya ya. boleh Mbak Heni. Mukanya nggak kelihatan. Apa namanya? Saya pernah buat roti-rotian lah ya. Nah, itu kan memang kalau bikin roti itu kan pakai tepung terigu protein tinggi ya. Iya. Nah, kan ada beberapa orang tuh yang agak alergi ya dengan gluten yang banyak gitu. Kira-kira ada nggak Mbak apa namanya pengganti gitu kan, kayak mokaf atau apa gitu, atau sagu misalnya gitu untuk pembuatan roti gitu, menurut pengalaman Mbak Eri? Kalau saya belum sampai ke situ Mbak Heni. Jadi saya belum pernah pakai yang dari lain protein tinggi, pernah buat. Soalnya saya juga buat roti ini kan untuk apa? Untuk konten YouTube aja sih Mbak ya. Jadi gimana ya? Belum pernah nyoba yang pakai terigu selain itu saya. Iya, makasih Mbak. Satu lagi kali ya, kan juga apa namanya saya sih khususnya pernah coba-coba gitu ya. 2 hari atau 3 hari yang lalu saya coba, saya pengen bikin stick tahu ya kue bawang itu ya, yang panjang. Saya pengen coba pakai mokaf. Cari nih resep gitu kan, dapat resep mokaf campur tapioka. Nah, saat saya uleni, jadi sih bener ulena apa namanya ininya, tapi pas digoreng tuh meledak gitu Mbak. Ambiar. Bukan ambiar ya, apa? Ya ambiar. Minyaknya itu mencrat gitu minyaknya, tapi si tepungnya nggak hancur. Nah, itu apakah pengaruh dari berarti si tepung itu harusnya kalau pakai itu Mbak. Mungkin gorengnya pakai air minyak dingin. Jadi kayak buat itu loh Mbak kue gabus. Gabus ya mungkin ya. Ya, kalau kue gabus itu korban gitu kena cipratan minyak. Iya, benar. Gitu. Harusnya pakai minyak dingin dulu. Sagu ya karena tapiokanya itu mungkin. Oh, benar. Okay. Kalau tepung terigu kan langsung ngulang lagi agak aduh gimana ntar aja dulu. Iya kalau terigu kan jadinya tuh bagus apa namanya? Benar. Gitu ya, triuk gitu ya. Nah, kemarin pakai mokaf nyobain dikit sih nggak banyak. Nah, itu malah jadi apa ya tadi meledak gitu. Makanya benar gitu. Berarti memang seperti kayak itu bikin gabus ya. Kue gabus ya. Harusnya pakai minyak dingin. Jadi nanti kalau kayak kue gabus itu ya memang pakai minyak dingin, terus jangan diaduk dulu. Nanti kalau sudah mengapung baru bisa diaduk biar nggak hancur, biasanya gitu. Ya, oke. Terima kasih tipsnya, Mbak. Mbak Eri, tantangannya apa? Tantangan. Nanti lupa. Tantangan untuk apa nih? Kan seminggu ke depan kita harus praktek. Oh, gitu. Iya Mbak ya. Kalau mau praktek boleh silakan. Soalnya saya tuh hampir butuh waktu kayaknya 3 bulan Mbak untuk menemukan resep yang menurut saya pas ini. Jadi dulu tuh ya kalau provingnya juga kelamaan ya. Saya juga roti kempes juga pernah, bantet juga pernah. Jadi memang apa ya Mbak tantangannya ya Mbak Tina ya?
Yang Oh ya. memang mendukung ya boleh bikin lah ya dari resep tadi. Misalnya peralatannya juga mendukung. Bu, satu Yang lagi. Baru kepikiran boleh lagi, Kak. Bu Iya, Rina. boleh. Ini tadi kan sempat lihat ya 180 derajat Celcius ya penggunaan Ya, suhunya. benar. Kan kalau saya kebetulan juga punya hampir sama tuh dengan merek ovennya Bu Heri. Kalau seandainya itu kayak panas banget nggak sih? Itu kayak buat pizza ya? Karena kan kalau pernah ngelihat di cookpad gitu kan, ada orang buat 200 derajat ya. Waktu itu saya masih kenalan lah sama ovennya tuh. Saya buat pula dengan 200, jadinya agak ini dia agak gosong gitu. Iya, kalau oven itu memang disesuaikan dengan oven masing-masing aja sih Mbak. Kalau di pengaturan oven saya memang ada tulisannya kan di buku petunjuk itu, kalau buat roti suhunya 170 sampai 180 kalau oven saya. Jadi memang kalau suhu itu disesuaikan sama oven masing-masing. Jadi nggak bisa dibuat patokan. Patutlah, saya tuh jarang buka buku petunjuk. Apa tuh? Saya pertama beli itu langsung, karena pikirannya memang suka buat roti, akhirnya saya langsung buka buku petunjuknya. Kalau buat roti di oven saya itu memang 170 sampai 180. Kalau mau buat bolu itu baiknya 160. Soalnya kalau terlalu panas apinya itu biasanya atas permukaan bolunya bisa retak-retak. Jadi kalau bolu baiknya 160. Sip, Bu, makasih ya. Ternyata ada aturan-aturan api juga ya. Iya. Kayaknya aku udah punya oven ini mah. Di sini belum ada ovennya, jadi belum bisa praktek. Alasan. Oven tangkring murah kok Mbak Rin. Ada. Ada yang 100 berapa gitu, tapi memang harus tricky kalau oven tangkring itu. Perawatannya juga ya. Iya, benar. Kalau saya dulu ini Mbak, sebelum punya oven pakai panci yang enggak kayak kukusan gitu. Niat banget ya. Pakai panci, pakai kayak kukusan, terus nggak dikasih air bawahnya. Jadi tapi emang untuk suhu sih emang benar-benar harus kita ya feeling aja sih. Dilihat maksudnya udah matang apa belum gitu. Apalagi kalau bolu ya tes tusuk aja deh kayak udah nih. Jadi ya apa sih ya bisa ini siasati lah Mbak Rina. Iya, benar. Pakai panci presto juga boleh, Mbak. Panci presto itu saya pernah buat pakai panci presto. Iya, tapi karetnya itu harus dilepas biar nggak leleh. Jadi dia nanti fungsinya kayak panci serbaguna gitu. Oh iya, punya kalau presto. Ya, karet bagian tutupnya itu dilepas. Oh iya, kalau enggak juga ada itu ya, yang buat roti pakai panci presto juga ada. Banyak jalan menuju roti ya. Ya benar. Pakai Magicom juga bisa Mbak. Iya, pakai Magicom juga bisa, tapi harus beberapa kali cetek ya Mbak ya. Iya, beberapa kali dulu. Betul. Zamannya masih rajin gitu, rajin nyoba. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Ya teman-teman, kalau yang memungkinkan silakan membuat dari resep Mbak tadi, atau membuat yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting prosesnya seperti yang kemarin dijelaskan Teh Dian lah. Maksudnya di bagian ini saya happy apa enggak, di bagian ngulen itu seneng apa enggak, kayak gitulah ya. Hari ini Teh Diannya qadarullah nggak bisa ikut. Iya, nanti malam kayak mau live juga nanti. Mungkin persiapan ada meeting malam sama ini. Ada meeting sama IP pusat katanya. Adalah nanti hari Selasa paling. Ada lagi yang mau didiskusikan? FB-nya apa? Iya, Mbak. Enggak, itu Mbak Rina. Dian sih FB-nya apa? Oh, Endang Prasdianti. Iya, Endang Prasdianti. Iya, Endang Prasdianti. Ada yang manggilnya Endang, ada yang manggilnya Dian.
Kalau Iya, saya sih makanya seringnya kok lihat. ID-nya Kak Dian. Kalau yang baru kenal biasanya Endang. Kalau yang udah biasa karena kita sesama orang IP rata-rata Dian ya yang Mbak Ria. Iya. Walcott. Walcott. Oh iya. Ya paling begitu. Ada lagi Mbak Ri yang mau disampaikan? Ya intinya kalau mau buat roti ya jangan patah semangat, terus mencoba gitu aja. Kita temukan letak kesalahan kita di mana, nanti kita perbaiki, nanti insya Allah lama-lama akan mahir sendiri seperti itu. Iya, masak itu nggak perlu ini ya, maksudnya dari yang nggak suka bikin roti aja bisa bikin kayak Mbak Eri ya. Iya benar. Bisa diasah semuanya kalau memang kita suka gitu ya. Iya benar banget. Saya mulai memasak juga baru-baru ini kok Mbak. Beres itu kayaknya ya, beres bonsai itu Mbak Eri mulai trial masak gitu ya. Iya benar banget. Oh, Mbak, buncek itu setelah ya, buncek kita suruh menemukan apa passion itu kan. Saya kan dulu bingung nyari passion. Sukanya itu merajut sama masak. Akhirnya suruh menentukan pilih salah satu passion yang mau diasah. Akhirnya aku milih masak. Jadi aku fokus masak. Akhirnya sekarang aku nggak bisa ngerajut lagi, Mbak. Ngerajutnya ini ngerajut roti. Oh iya. Merajut YouTube. Iya, sekarang ini merajut YouTube biar ini makin banyak. Iya. Buru dolar. Ya, alhamdulillah kalau nggak ada lagi, teman-teman masih ada nggak yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup dulu. Sudah mau jam 5 juga sih. Makasih ya Mbak Eri sudah hadir di sore hari ini. Nanti saya izin invite ke grup peserta ya. Mana tahu teman-teman pas praktek mau nanya-nanya gitu. Selama seminggu ke depan. Oke, boleh Mbak. Ya. Oke. Dah. Alhamdulillah, semoga hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Beri. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya, makasih banyak. Nantinya saya share di grup ya, teman-teman. Ya.